Pada part sebelumnya, putri angkat pemimpin Southern Blade menghisap esensi kehidupan putra pemimpin Southern Blade. Esensi kehidupan itu mengalir melalui mulut mereka dari seluruh tubuh putra pemimpin Southern Blade, membuat tubuh putra pemimpin Southern Blade menjadi kurus dan kehilangan tenaganya. Dia terjatuh di depan putri angkat pemimpin Southern Blade. Melihat kakak tirinya terjatuh, dia menatapnya seperti merendahkan, menjilat lidahnya sembari menghela nafas, sedangkan kakak angkatnya terlihat kesakitan dengan tubuh yang gemetar. Melihat itu, putri angkat berkata, "Aku akan menggunakan yang ki asli bawaanmu dengan baik." Lalu dia berkata, "Sekarang, apakah sebaiknya kita pindah ke tempat selanjutnya?" Dia mengatakan hal itu sembari tersenyum. Melihat hal itu membuat Heavenly Demon jengkel. Dia bertanya, apakah itu yang absorbing yin, replenishing art? Walaupun dia anak angkat, bukannya mereka berdua itu seperti kakak adik? Mendengar itu, tetua Huang berkata, nafsu duniawi memang benar-benar mengerikan. Sedangkan Yunwen hanya terdiam, terlihat sangat jengkel. Setelah itu, dia berkata, tidak ada waktu untuk terkejut. Kita harus mengejarnya. Lalu sembari menyusuri lorong, Yunwen bergumam, siapa yang menyangka kalau mereka telah menggali banyak jalan di bawah tanah. Lalu dia bertanya-tanya kemana wanita itu pergi. Di suatu tempat, Yunwen mengintip sembari menyembunyikan keberadaannya, dan dia dibuat terkejut oleh sesuatu. Mengeratkan giginya, dia bertanya, tempat apa ini? Di sana ada putri angkat pemimpin Southern Blade berhadapan dengan seorang pria tua, dan wanita itu bertanya, apakah kau masih sehat? Sembari menanyakan hal itu, wanita itu tersenyum, lalu melanjutkan, ayah. Mendengar itu, pria di depannya hanya terdiam. Melihat hal itu, Yunwen bergumam bertanya, ayah, berarti dia itu pemimpin koalisi Southern Blade. Dan itu benar, dia adalah pemimpin koalisi Southern Blade, Lion Black King, Zhen Yuhai. Yunwen melanjutkan, siapa sangka kalau dia akan masuk ke tempat tinggal pemimpin koalisi Southern Blade. Bahkan jika aku menggunakan Heavenly Demonic Hidden Art, mungkinkah aku bisa untuk mengecoh ahli transenden seperti dirinya? Merespon itu, Heavenly Demon tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Mendengar itu, Yunwen berbisik bertanya, kenapa kau sangat yakin? Apakah Heavenly Demonic Hidden Art sehebat itu? Merespon itu, Heavenly Demon berkata, tentu saja. Tapi yang lebih penting, lihat matanya. Mendengar itu, Yunwen bertanya sekaligus melihat matanya. Mata, dan Heavenly Demon berkata, dia diracuni dengan obat yang sama dengan bajingan yang dipanggil pemimpin muda koalisi tadi. Sedangkan pemimpin Southern Blade terlihat gemetar. Dia berkata, kau anak tidak tahu diri setelah menghancurkan putraku dan aku. Sekarang kau bahkan sudah punya koalisi Southern Blade. Apakah itu masih belum cukup untukmu? Ziun. Nama putri angkat itu adalah Ziun, Heavenly Saint Jet Ponic. Mendengar ayahnya, dia tersenyum, lalu berkata, tentu saja ayah, putrimu akan diingat sebagai perempuan terhebat dalam sejarah. Mendengar itu, pemimpin Southern Blade masih gemetar bertanya, perempuan terhebat katamu? Bagaimana kalau perempuan terjahat? Kalau itu yang terjadi, kau akan mencapai keinginanmu tanpa kesulitan. Mendengar itu, Ziun tersenyum dan berkata, semua sudah berjalan sesuai rencana. Harusnya kau tidak menentang kemauan Grandmaster sejak awal. Jadi jangan terlalu membenciku. Ngomong-ngomong, aku ingin memberi tahumu, putramu. Maksudku, apakah aku harus memanggilnya kakakku? Dia akan mati dalam 10 hari ke depan. Mendengar itu, pemimpin Southern Blade terkejut, tapi hanya terdiam dengan tubuh gemetar. Lalu putrinya melanjutkan, tapi jangan terlalu khawatir, karena dia akan mengakhiri hidupnya dalam kebahagiaan. Tentu saja di tanganku. Wanita itu mengatakan hal itu sembari tersenyum.
terlihat seperti psikopat gila. Mendengar itu, ayahnya menggerang, lalu berteriak berkata, "Dasar kau, pelacur jahat." Melihat apa yang terjadi, Yunwen berkata, "Tidak kusangka akan ada seseorang sekuat pemimpin koalisi Southern Blade yang begitu menderita." Merespon itu, Heavenly Demon berkata, "Tentu saja, karena penderitaan dia bukan berasal dari racun biasa." Mendengar itu, Yunwen bertanya, apa itu alasan kenapa dia terus diam walaupun wanita itu makin menggila? Merespon itu, Heavenly Demon berkata, "Benar. Aku rasa fakta kalau dia masih hidup sudah merupakan keajaiban." Mendengar itu, Yunwen bergumam, "Benar-benar perempuan yang keji. Bagaimana bisa dia memperlakukan seseorang yang sudah menjadi master dan ayah angkatnya seperti itu? Kekuatan apa sebenarnya yang mendukung si bangsat ini?" Merespon itu, Heavenly Demon bertanya, "Aku rasa kita sudah mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya, apa yang akan kau lakukan?" Merespon itu, Tetua Huang berkata, "Amitabha, Tuan, kau tidak akan membiarkan orang-orang itu begitu saja." Heavenly Demon juga berkata, "Kalau kita menunggu diam-diam, orang tua itu akan mati dan kita akan menemukan siapa yang berada di belakang wanita jalang ini. Jadi ngapain repot-repot? Kita bisa menghabisi kedua bajingan itu dan menelan koalisi Southern Blade dalam satu sapuan. Bukankah itu sudah cukup baik?" Merespon itu, Tetua Huang berkata, "Tuan Heavenly Demon, bukan begitu cara seseorang absolut yang sebenarnya bertindak." Lalu Yunwen berkata, "Kau bertanya, apakah aku akan menolong mereka dan menyelamatkan koalisi Southern Blade, atau tinggalkan mereka dan temukan siapa di belakang Heavenly Saint Jade Phoenix?" Merespon itu, Heavenly Demon berkata, "Benar, benar sekali. Kau harus melihat gambaran besarnya." Sedangkan Tetua Huang berkata, "Tuan, tolong jangan dengarkan Tuan Heavenly Demon." Tapi mereka berdua dibuat terkejut oleh Yunwen yang berkata, "Kalian berdua salah." Mendengar itu, mereka berdua kompak bertanya, "Apa maksudmu?" Dan Yunwen sembari melompat menggunakan Heavenly Demon Hidden Art berkata, "Entah itu koalisi Southern Blade atau penyokong Heavenly Saint Jade Phoenix, aku tak peduli itu sekarang. Aku kesini untuk menyelesaikan misi Huanzu yang belum selesai." Dia menceklis 3 hal. Koalisi Southern Blade, pemimpin koalisi muda, Heavenly Saint Jade Phoenix, lalu berkata, "Dan aku sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang waktunya balas dendam." Berpindah keluar saat Yunwen sudah berkumpul dengan Matt Damon dan Wuxian. Matt Damon merenggangkan tangannya dan berkata, "Saya tahu Anda tidak akan membiarkan mereka begitu saja, tuanku. Pastinya merupakan tanggung jawab kita untuk membalas dendam Huanzu." Sedangkan Wuxian menarik pedangnya dan berkata, "Darah untuk darah. Begitulah dunia murim bekerja." Lalu Yunwen berkata, "Hingga fajar, mulai dari pavilion Heavenly Saint yang sudah kusebut tadi, kita hanya akan membunuh mereka yang mempelajari Evil Art." Lalu dia bergumam, "Secepat mungkin dan tanpa jejak sama sekali sebelum pagi datang." Dan di pagi harinya, saat Siun bangun, dia merenggangkan tubuhnya dan berkata, "Tidurku nyenyak sekali." Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh sesuatu. Dan Yunwen melanjutkan, "Kita tunjukkan pada mereka neraka yang sebenarnya." Siun, ternyata dia terkejut oleh banyaknya mayat yang tergeletak di depan kamarnya. Melihat hal itu, dia berteriak sangat kuat. Lalu kita dibawa ke dalam lorong semalam di mana Siun sudah berada. Dia menggigit jarinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu seseorang keluar dari dalam ruangan. Melihat orang itu keluar, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Lalu orang itu menjelaskan,
671. Mendengar itu, Sion terkejut bertanya, 671, bagaimana dengan jumlah korbannya? Menjawab itu, pria itu berkata, itulah jumlah orang yang mati. Mereka sudah mengumpulkan mayat-mayat korban yang sudah dibunuh oleh Yunwen dan rekannya. Pria itu melanjutkan, bahkan hanya 671 mayat yang bisa ditemukan. Mendengar itu, Sion dibuat sangat terkejut bertanya, orang macam apa yang akan melakukan pembantaian di tengah malam begini? Lalu dia bertanya, apakah kau menemukan petunjuk? Mendengar itu, pria itu berdeham dan berkata, soal itu masih harus diselidiki lebih lanjut lagi. Tapi sejauh ini kami hanya menemukan beberapa fakta. Mendengar itu, Sion berteriak berkata, tidak usah muter-muter dan langsung saja ke intinya. Merespon itu, pria itu berkata, mayat-mayat ini terbagi dalam 3 tipe tanpa pengecualian. Mendengar itu, Sion bertanya, 3 tipe. Lalu pria itu melanjutkan, 1. 162 orang mati dengan jejak darah di tengah jidat mereka. Kita dibawa ke malam sebelumnya. Seorang penjaga berkata, malam ini dingin sekali. Lalu dia dibuat terkejut karena mendengar suara berkata, kau tidak membawa pisau. Mendengar itu, pria itu sigap menarik pedangnya bertanya, siapa? Lalu dia menatap ke suatu arah berkata, wanita. Dan begitu saja sesuatu melesat ke tengah jidatnya, memuncratkan darah dari jidatnya. Itu adalah Wuxian. Dia menebas jidat pria penjaga itu. Lalu pria tadi melanjutkan, metode untuk membuat musuh dalam jarak yang diinginkan dan membunuh mereka dengan satu pedang. Saya rasa dia adalah seseorang yang menggunakan pedang cepat. Sion berkata, daripada ngomong, harusnya kau pakai itu untuk menghunuskan pedangmu. Lalu Sion bertanya, apa tipe yang kedua? Merespon itu, bawahannya berkata, tipe yang kedua sedikit lebih kejam. 205 orang benar-benar mati karena tubuh mereka yang hancur. Mendengar itu, Sion sangat terkejut, membelalakkan matanya bertanya, hancur. Kita dibawa ke kejadian semalam saat 2 penjaga sedang ngobrol berkata, kenapa gandum lagi malam ini? Benar-benar, aku sangat ingin nasi, padahal aku ke Jiangnan karena nasi. Merespon itu rekannya berkata, ada penyusup baru-baru ini, mereka pasti tidak mau kita buang-buang waktu dan makanan. Tapi tiba-tiba Matt Damon datang meremas kepala mereka. Dia berkata, tanpa pedang. Hal itu membuat kedua penjaga itu terkejut. Lalu Matt Damon membanting kepala salah satu penjaga sembari berkata, mati dengan cepat. Dia juga meremas salah satu kepala penjaga lainnya, membuat pria itu tidak sempat berkata-kata. Setelah membunuh 2 penjaga itu, Matt Damon berkata, pedangku tidak dibutuhkan, hanya untuk sampah tidak berguna. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Bawahan Sion bertanya, kalau Anda tidak percaya, apakah Anda mau melihat bentuk mayatnya? Mendengar itu, Sion menggelengkan kepalanya dan berkata, bersihkan saja, sudah sangat mengerikan. Lalu dia bergumam, 671 orang mati dalam penyergapan malam hari tanpa jejak apapun. Bila kuasumsikan, setiap cara orang membunuh itu berbeda. Lagi-lagi dia menggigit jarinya dan melanjutkan gumamannya. Berarti pembantaian tadi malam itu hanya dilakukan oleh 3 orang. 162 orang mati dari luka tembus di antara alis mereka. 250 orang mati karena tubuh mereka yang dihancurkan. Lalu 340 orang sisanya. Artinya, kita dibawa ke malam sebelumnya. Terdengar langkah-langkah seseorang berjalan. Itu adalah Yunwen. Dia berjalan santai di tengah keramaian penjaga, menggunakan Heavenly Demonic Hidden Art
membuat semua orang tidak menyadari keberadaannya. Yunwen menyabut pedangnya dengan raut wajah yang serius dan Xion melanjutkan kalimatnya. Sisanya hanya dibunuh oleh satu orang. Lalu kita dibawa berpindah ke tempat lain di mana Huanzu tiba-tiba berteriak. Dia baru bangun dari pingsannya. Mendengar Huanzu terbangun, Xiao Kun datang berteriak berkata, "Oh, Tuan Huanzu, kau sudah sadar." Melihat itu adalah Xiao Kun, Huanzu memanggil namanya, lalu dia memegang dadanya dan bertanya, "Bagaimana dengan Yang Mulia? Apakah dia melihat laporanku?" Mendengar pertanyaan itu, Xiao Kun menggaruk kepalanya dan bertanya, "Laporan? Aku kurang yakin soal itu." Mendengar itu, Matt Damon datang berkata, "Dia melihatnya." Huanzu melihat itu adalah Matt Damon. Huanzu berteriak berkata, "Tuan Zuiguang." Tapi tiba-tiba dia berteriak kesakitan. Mendengar itu, Matt Damon berkata, "Jangan banyak bergerak, dasar bodoh. Lukamu yang belum sembuh sepenuhnya bisa terbuka lagi." Lalu Huanzu bertanya, "Di mana Yang Mulia?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia berkata lagi, "Tidak, aku tidak bisa membuat alasan." Dia terlihat sedih dan menghela nafas. Melihat itu, Matt Damon bertanya, "Kenapa? Apakah karena kau tidak menyelesaikan misimu?" Mendengar itu, Huanzu terlihat murung dan hanya diam. Lalu Matt Damon berkata, "Yang Mulia memintaku untuk memberi tahumu sesuatu. Jadi dengarkan baik-baik, Huanzu." Mendengar itu, membuat Huanzu sangat terkejut, lalu menatap ke arah Zuiguang. Dia berkata, "Yang Mulia, dia memintamu." Mendengar itu, Matt Damon Zuiguang berkata, "Misimu telah terpenuhi, jadi jangan khawatirkan itu lagi." Mendengar itu, Huanzu memejamkan matanya dan berkata, "Tapi aku masih tak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku gagal dalam misiku sendiri. Benar-benar memalukan." Mendengar itu, Yunwen yang tiba-tiba datang berteriak berkata, "Aku tahu kau akan begini, Huanzu." Melihat Yunwen datang, Huanzu berteriak berkata, "Tuanku." Yunwen datang bersama Wuxian. Melihat Yunwen datang, Matt Damon berdiri berkata, "Tuan, bukannya Anda memintaku untuk menyampaikan pesanmu? Apakah aku tidak bisa diandalkan?" Merespon itu, Yunwen hanya tertawa, lalu berkata, "Aku hanya merasa hal itu tidak akan meringankan perasaan tertekannya." Lalu Yunwen memanggil nama Huanzu. Mendengar itu, Huanzu mengiyakan. Lalu Yunwen berkata, "Kerja bagus." Yunwen mengatakan hal itu sembari tersenyum. Melihat hal itu, Huanzu bergumam, "Kenapa Yang Mulia bicara sangat baik pada orang gagal sepertiku? Bagaimana aku harus menebus rasa bersalah ini?" Lalu dia memejamkan matanya dan berkata, "Maafkan saya, tolong hukum saya untuk kegagalan yang terjadi." Mendengar itu, Yunwen dengan cepat berkata, "Tidak, bukannya kau sudah kembali sesuai janjimu?" Mendengar itu, Huanzu menatap ke arah Yunwen. Lalu Yunwen berkata, "Xiao Kun itu adalah kayu, Wuxian itu adalah kecepatan, Zuiguang itu adalah ledakan, dan kau adalah keberadaan." Mendengar itu, Wuxian terdiam. Lalu Yunwen melanjutkan, "Walaupun keberadaanmu tidak terlalu mencolok atau jelas, kau selalu ada di sana." Mendengar itu, Matt Damon berkata, "Keberadaan yang bisa dipercaya." Wuxian berkata, "Walaupun kau agak dingin." Sedangkan Xiao Kun tersenyum lebar berkata, "Aku selalu paling suka denganmu, Tuan Huanzu." Mendengar mereka bertiga, Yunwen melanjutkan, "Jadi, bagaimana kalau kau berhenti menjadi keras dengan dirimu sendiri? Kau juga sudah bekerja dengan baik." Mendengar itu, Huanzu menjadi terharu. Lalu dengan cepat dia memutar tubuhnya. Tidak ingin orang melihatnya menangis.
Melihat hal itu, Matt Damon berkata, "Kau berani sekali memalingkan mukamu dari yang mulia karena kau menangis." Sedangkan Shogun menggodanya berkata, "Ho, Tuan Huanzu benaran menangis." Merespon itu, Huanzu yang menangis sangat banyak, mencoba menahan tangisnya, memejamkan matanya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Aku tidak." Tapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lalu kita dibawa ke tempat lain di mana Siyun berada. Dia berkata, "Jadi, apa penyebab kematian dari orang-orang sisanya?" Merespon itu, orang di depannya berkata, "Soal itu, kami hanya bisa menganggap kalau mereka mati secara alami." Mendengar itu, Siyun terlihat sangat marah berkata, "Kematian alami, walaupun mereka masih muda. Maksudku, 304 orang mati karena kematian yang alami di saat yang sama. Apakah kau bercanda?" Mendengar itu, membuat orang yang ada di depannya frustasi lalu berteriak berkata, "Tapi tidak ada luka dalam maupun luar. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya." Malam itu, saat Yunwen sudah mencabut pedangnya, dia mengeluarkan beberapa aura pedang. Melihat itu, para penjaga yang tidak menyadari keberadaan Yunwen bertanya, "Cahaya apa itu?" Mendengar itu, banyak penjaga mulai melihat ke arah cahaya yang dikeluarkan oleh Yunwen mengerumuni cahaya itu. Lalu Yunwen berkata, "Mereka masih tak bisa melihatku walaupun aku melakukan hal ini." Merespon itu, Heavenly Demon tersenyum berkata, "Itulah perbedaan tingkat kekuatanmu dan mereka." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Mungkin ini hal yang bagus." Merespon itu, Heavenly Demon bertanya, "Apa maksudmu?" Lalu Yunwen berkata, "Mereka akan mati." Dia memulai serangannya, lalu melanjutkan tanpa merasakan apapun. Yunwen berkata, "Heavenly Demon Three Sword, Third Technique." Yunwen menebaskan pedangnya, menembus badan semua orang yang ada di sekitarnya. Dia berkata, "Heaven Destroyer." Apa yang para penjaga lihat hanya cahaya itu, dan tiba-tiba sesuatu memotong tubuh mereka dari dalam, membuat mereka semua tumbang seketika tanpa hitungan detik sedikit pun. Melihat hal itu, Heavenly Demon terlihat bahagia berkata, "Sialan kau, kau tahu apa yang telah kau lakukan, Heaven Destroyer," kata Heavenly Demon, transcending demonic realm. Sedangkan tetua Huang terlihat kasihan, terbata-bata memanggil tuannya. Lalu Yunwen dengan raut serius berkata, "Ayo kembali." Dia mengatakan hal itu sembari menyarungkan pedangnya. Sedangkan Siyun, di saat sekarang, dia bergumam, "Takkan ada yang berubah meski aku terus mendengarnya bicara." Lalu dia memutar tubuhnya dan berkata, "Aku akan pergi sekarang." Merespon itu, bawahannya mengiyakan sembari memberi hormat, dan Siyun berkata, "Oh, apa kau lihat Siyu di antara mayat itu?" Siyu adalah penjaga pribadinya, sedangkan namanya sendiri adalah Siyun. Hanya berbeda satu huruf. Merespon itu, orang di depannya berkata, "Ya, karena ada banyak mayat dengan kepala yang hancur." Mendengar itu, Siyun berkata, "Oke, aku akan melihatnya nanti." Lalu dia pergi menjauh. Sembari berjalan pergi, dia bergumam, "Sialan, apakah Siyu juga sudah mati? Padahal kompetisinya besok." Tidak, itu tidak penting. Kompetisi harus terus berlanjut tanpa hambatan. Kami tidak bisa menyia-nyiakan apa yang telah kami bangun, dihancurkan hanya dalam satu hari. Lalu keesokan harinya, di hari kompetisi, di tempat kompetisi akan dilaksanakan, suara penonton terdengar. Para ahli murim berkumpul, tidak bisa menghentikan kesenangan mereka untuk membicarakan pertumpahan darah yang terjadi malam kemarin. Tidak peduli seberapa ketat keamanan koalisi Southern Blade, kali itu tidak bisa menghentikan para monster yang tinggal di koalisi untuk mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang mulai berbisik, ada yang berkata, "Masa
orang sebanyak itu mati, orang macam apa yang bisa melakukan hal itu? Dan dengan pemilihan pemimpin muda diadakan secara publik, kecurigaan semakin menguat. Namun, koalisi Southern Blade bertingkah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka mengadakan kompetisi lebih mewah dan agung dari sebelumnya. Melihat hal itu, Yunwen terlihat kesal bergumam, luar biasa. Dia ini sebenarnya pengganti pemimpin koalisi, atau dia sudah menjadi pemimpinnya. Dia sudah meracuni pemimpin koalisi yang asli, tentu saja. Lalu dia melanjutkan, benar-benar perempuan yang mengerikan. Dan tiba-tiba Tuan Mudarion duduk di sampingnya berkata, "Permisi, apakah kau sudah dengar soal pertumpahan darah itu?" Mereka bilang sebanyak 300 orang mati secara alami. Merespon itu, Yunwen mengiyakan lalu berkata, "Aku sudah dengar, mereka terlalu susah untuk dipercaya." Mendengar itu, Heavenly Demon berkata, "Apa yang susah dipercaya soal itu? Bukankah kau yang melakukannya?" Mendengar itu, Yunwen terlihat kesal dan berkata, "Sudah cukup, hentikan Heavenly Demon." Lalu dia berkata, "Bagaimanapun juga, ada banyak sekali orang di sini." Mendengar itu, Tuan Mudarion tertawa, lalu berkata, "Apakah tidak apa-apa kita duduk di sini, tapi seseorang sepertimu bisa duduk di bagian VIP pendekar besar?" Merespon itu, Yunwen berkata, "Tidak apa, aku suka duduk di sini." Merespon itu, Rion berkata, "Aku senang mendengarnya." Lalu Yunwen bergumam, "Apalagi setelah apa yang terjadi kemarin malam, aku tidak mau lebih mencolok lagi. Sekarang, mari kita lihat apakah ada wajah yang ku kenal." Lalu dia menjawab pertanyaannya sendiri berkata, "Ada. Dia itu dari penasihat asosiasi Southern Blade. Aku mengingat wajahnya yang menyebalkan. Itu adalah Third Eye Thousand Mind, Zhao Tian." Melihat orang itu, Yunwen melanjutkan gumamannya, "Dan orang itu." Tapi dia tidak melanjutkan kalimatnya. Suara gemuruh penonton sekali lagi terdengar, tapi tiba-tiba terhenti oleh sesuatu. Seseorang di tengah memegang pedangnya berteriak berkata, "Mulai sekarang, kompetisi bela diri akan dimulai." Orang itu adalah Heavenly Seal, Illusion Blade, Gu Ryongjin.